Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SHMSE yang diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Haji Edward Chandra MH menghadiri undangan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel. Adapun kehadirannya sendiri dalam acara sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja di lingkungan Pemprov Sumsel yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Utama B Palembang bertempat di ruang rapat lantai 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Dikatakan PLH Sekda Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, hari ini kita melaksanakan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Provinsi Sumsel. Kemarin kita laksanakan bersama seluruh instansi tentang perlindungan berkaitan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, namun sektor jasa konstruksi, dan hari ini kita dari organisasi perangkat daerah Pemprov termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Ini semua merupakan bagian dari instruksi Presiden terutama kepada seluruh kementerian lembaga termasuk juga kepada gubernur untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap tenaga kerja, dan apa yang kita akan diperoleh kita semua hari ini merupakan bagian dari upaya itu, ujarnya. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama B Palembang Muhammad Faisal, agenda hari ini pertama adalah bentuk implementasi dari instruksi Presiden Inpres nomor 24 tahun 2021 kaitan dengan optimalisasi purun jaminan sosial tenaga kerja. Jadi selama ini kita melindungi sektornya di sektor formal atau perusahaan, jadi hari ini kami mendapat dukungan dari PLH Sekda Provinsi Sumsel. Bahwa non-aparatur sipil negara ASN ini juga memiliki salah satu lindungan pekerja rentan, dan kita ada namanya program Sertakan. Di mana sertakan itu adalah sejahterakan pekerja di sekitar Anda, di balik pekerja ASN ataupun non-ASN ini memiliki sopir dan pembantu, ungkapnya. Ya, agenda hari ini pertama adalah bentuk implementasi dari Impres nomor 2 dan nomor 4 tahun 2011 ya. Impres nomor 2 tahun 2021 kaitan dengan optimalisasi purun jaminan sosial tenaga kerjaan. Jadi selama ini kita melindungi di sektornya sektor formal, perusahaan, ya. Jadi hari ini kami dapat dukungan dari Pak Sekda bahwa non-ASN juga memiliki salah satu perlindungan itu pekerja rentan. Dan kita ada namanya program Sertakan. Nah, program Sertakan adalah sejahterakan pekerja sekitar Anda. Nah, di balik pegawai ASN ini, non-ASN ini memiliki sopir, pembantu. Nah, kita mencoba mendorong ini untuk ikut program, untuk meningkatkan coverage dari yang 36% tadi, juga mendongkrak selain dari DBH sawit, dari ustadz masjid, juga kita mengangkat bagaimana sopir-sopir, pembantu yang ada dalam rumah tangga di ASN dan ASN ini bisa terlindungi jadi BPJS kerjaan. Terkait OPD sendiri Pak, yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan kita, jangan ASN. Kita itu baru 21 yang terdaftar, 19 yang masih statusnya menunggak. Nah, itu yang tadi sudah disampaikan ke Pak Sekda, mudah-mudahan ini akan ada perbaikan mungkin apakah memang anggaran tidak ada, kita masih cek lagi. Maka tadi arahan dari Pak Sekda minta inspektorat turun mengecek di mana apakah ada hambatan atau dan sebagainya. Kami pada prinsipnya membuka diri nanti dengan pegawai pengawas apa-apa saja tadi sebagai landing sektor kegiatan ini, bagaimana bisa mensinergikan kegiatan, apakah ada hambatan di lapangan. Tindak lanjutnya sendiri setelah pertemuan ini. Pertama tadi jelas ya, kalau Pak Sekda bilang ini harus ada progres, artinya kami melihat dalam sebulan ke depan kami akan update ke Pak Sekda, ada web sosial mobile, kolektivitasnya adakah menambah atau tidak dari masing-masing OPD itu. Kak, tadi kan banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Gimana jawaban kita sendiri ya? Wah, kalau kami lihat kan teman-teman rata-rata yang ditanya adalah karena tidak semua tahu tentang jam sostek, kelihatan bahwa mereka melihat ini bahwa asuransi swasta, bukan. Jam sostek adalah negara. Jadi yang sulit klaim. Nah, Bang Anton kan bisa lihat di kantor yang ambil klaim dia mana, ada nggak berita di koran? Nol, tidak ada berita negatif. Jadi kita tuh selalu menjaga instrumen aturan main.
dana yang kita tata kelola dengan baik, dan di situ ada pegawai pengawas, di situ ada BPK, ada KPK. Jadi dikatakan swakelola itu tidak ada. Jadi semua undang-undang kita laksanakan ini. Harapannya sendiri Pak pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Harapan kami tentu kan tanpa dukungan Pemprov, Pemkot, dan yang lainnya tentu tidak akan bisa berjalan jaminan sosial ini. Harapan kami bentuk dari Pemda adalah dukungan dari bentuk regulasi, surat edaran, himbauan kepada seluruh pemegang kepentingan, kepada badan usaha, baik itu BUMD, perorangan yang melindungi pekerjanya wajib diikutkan kepesertaan giat sostek itu.